Bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu sejak divonis oleh dokter mengalami kanker serviks hingga Ibu mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Silakan Ibu Maya. Ya, saya mengucap syukur untuk ibadah ini. Saya katakan nama saya Ibu Maya Simamora, suami saya Gultom. Iya. Umur saya sekarang 70 tahun. Jadi saya mau bersaksi kejadiannya 24 tahun yang lalu, yaitu sekitar umur saya 46 waktu itu, 46 tahun. Tahun 70 tahun 77. Pokoknya 24 tahun yang lalu lah. 97. Jadi pas bulan 10. Waktu itu saya merasakan di dalam mulut rahim saya kan kanker serviks stadium 1B. Saya merasa seperti ada yang cubit-cubit gitu. Saya pikir nih ada apa nih? Dengar di TV kalau udah umur 45 boleh diperiksa kandungannya supaya ketahuan kalau ada penyakit katanya. Jadi saya pergilah ke rumah sakit Tarakan. Diperiksalah saya. Terus dibiopsi. Diambil jaringan dari kandungan saya itu. Ternyata hasilnya dokternya bilang begini ke saya, Bu, Ibu itu penyakit kanker serviks stadium 1B. Jadi secepatnya Ibu pergi ke RCM. Kami kasih surat pengantar, kata rumah sakit Tarakan. Dari mulai saat itu saya pergi ke rumah sakit RCM, semua diperiksa. Akhirnya selesai pemeriksaan, saya disuruhlah Ibu di opnam hari Senin. Ibu masuk hari Senin, kata dokternya. Saya bilang, iya, saya datang. Tapi di dalam hati saya nih, saya tidak serahkan hidup saya ini ke dalam tangan dokter. Saya tidak mau dokter yang operasi saya, itu iman saya. Sekalipun dikatakan ini saya kanker serviks, terserah Tuhanlah. Tuhanlah yang jadi jawaban. Itu iman saya. Masuklah saya ke rumah sakit pas hari Senin. Rupanya dokternya nggak datang-datang, datangnya Rebo. Jadi sampai 3 hari. Karena saya udah beriman, saya nggak dioperasi dokter ini. Saya akan lakukan apa yang menurut Tuhan. Saya itu benar-benar mengejar Dia. Selama saya di rumah sakit, saya tidak makan, tidak minum 3 hari. Jadi kerjaan saya berdoa, nyanyi, memuji Tuhan, baca firman. Kalau saya udah capek ini, saya tidur. Begitu bangun, atau jam berapa saya ulangin lagi nyanyi, ulangin lagi berdoa, ulangin lagi memuji Tuhan dan baca firman. Jadi selama 3 hari itulah kerjaan saya. Karena fokus saya disembuhkan Tuhan. Bukan dokter yang menyembuhkan saya, yang operasi saya. Ternyata Rebonya baru datang dokter. Dokternya datang itu hari Rebo, dia bilang gini, Bu, karena masih banyak yang lebih parah dari Ibu kami katakan pulang dulu deh, nanti datang ke sini minggu depan. Hari Selasa, kata dia. Dalam hati saya puji Tuhan, saya diberi lagi kesempatan, semakin mencari Tuhan, semakin memuji Tuhan. Akhirnya saya senang disuruh pulang sama dokter itu. Benar di rumah kerjaan saya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya itu kerjaan saya. Saya pikir ini vonis mati sudah datang. Nggak ada lagi kerjaan yang lain. Sebentar juga saya akan mati. Itu di dalam hati saya. Jadi saya tuh hanya bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan baca firman. Akhirnya tibalah hari Selasa.
Waktu Selasa minggu depannya saya datang. Jadi tetap saya disuruh 3 hari ini baru dokternya datang. Selama rumah sakit itu saya 3 hari itu tetap saya berdoa, berpuasa, baca firman. Jadi saya nggak makan, nggak minum selama di rumah sakit. Jadi benar-benar saya tuh katakan, Tuhan, kalau saya mau mati, saya siap Tuhan. Tapi saya masuk surga ya Tuhan, itu doa saya. Saya masuk surga ya Tuhan. Kalaupun mati saya karena udah datang vonis kanker ganas ini, saya siap Tuhan. Saya bilang begitu. Tapi kalau Tuhan mau operasi saya, operasilah saya. Saya menyerah Tuhan. Itu doa saya selama 3 hari di rumah sakit itu. Rupanya hari Selasa saya disuruh masuk, dokternya datangnya hari Kamis. Tetap dia bilang, Bu, kami masih mengumpulkan data-data untuk inian Ibu, Kak. Jadi masih perlu kami ini lagi, Ibu suruh datang minggu depan lagi katanya. Jadi ketiga kali. Saya bilang puji Tuhan. Kalau ini yang terbaik, saya senang dokter, saya bilang begitu. Dokternya pikir-pikir ini udah sakit, tapi hatinya kok bilang senang apa di rumah sakit ini juga kata suster dia nyanyi-nyanyi terus. Berdoa dan itu baca firman, baca-baca. Memang di rumah sakit itu kan banyak orang yang sakit, kesakitan kalau udah dioperasi dia kesakitan, meraung-raung nangis. Akhirnya saya kalau berdoa supaya jangan mengganggu orang yang sakit, saya duduk di kolong tempat tidur. Emang bisa duduk di kolongnya itu. Disitulah saya berdoa, disitulah saya nyanyi, disitulah saya baca firman. Itulah kerjaan saya selama 3 hari. Jadi 3 hari yang ketiga nih, hari Rebo saya disuruh masuk, hari Jumat dokternya baru datang. Tapi sebelum hari Jumat, rumah sakit itu bilang ke saya, Bu, ini hari yang terakhir Ibu mau dipantau. Jadi sekarang minum dulu obat susu ini. Dikasih saya susu segelas. Harus minum Ibu katanya, jam 7 malam itu. Saya bilang saya puasa, saya nggak minum. Enggak, ini untuk membuktikan penyakit Ibu. Dokter harus ini suruh minum. Kami harus lihat katanya. Akhirnya, ya kalau begitu ya saya minum di dalam nama Yesus. Saya minum itu susu yang mereka kasih. Ternyata waktu saya minum susu itu, saya bilang, Tuhan, saya minum obat kanker yang dikasih dokter itu. Terserah Tuhan lah. Kalau aku sudah siap Tuhan, terserah apa yang Tuhan mau. Saya sudah siap Tuhan. Itulah doa saya sebelum tidur malam itu. Rupanya jam 1 malam, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpi dengan suara. Suara itu jelas suara laki-laki. Dia katakan begini, engkau dipersiapkan operasi hari Senin. Saya dengar begitu, suaranya keras. Saya langsung bangun. Kok ada suara lelaki? Padahal di kamar ini semua perempuan. Tapi itu suara lelaki mengatakan engkau dipersiapkan operasi hari Senin. Saya duduk. Akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, saya dengar suara lelaki Tuhan mengatakan engkau dipersiapkan operasi hari Senin. Apa maksudnya itu Tuhan? Kalau itu suaramu, saya siap Tuhan, operasilah saya. Itulah doa saya jam 1 malam itu menjelang Jumat. Habis saya berdoa, saya tidur. Rupanya jam 5 paginya saya terbangun. Saya ingat perkataan suster itu. Kalau ibu besok pagi bangun, di badan ibu ada bentol-bentol-bentol, jangan kaget. Itu berhubungan dengan kankernya, kata susternya, sebelum saya minum jam 7 malam itu. Benar, saya tuh bangun jam 5, saya periksa badan saya semua. Ada sekitar sebesar telapak tangan di paha saya sebelah kanan ini. Bentol semua itu kayak hitam gitu. Saya juga kaget. Oh, semalam dibilang kalau ada begitu, berarti ibu udah pasti dioperasi, kata susternya. Akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, menurut dokter, kalau ada bentol-bentol ini,
saya pasti dioperasi. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku tidak mau dioperasi, dokter. Engkaulah Tuhan yang operasi saya. Itulah doa saya pada malam hari ini. Malam harinya. Itu jam 5 pagi. Saya tidur lagi. Ternyata begitu saya tidur itu pulas rupanya. Dokternya datang jam 8 pagi. Mereka 8 orang. Bu, bangun Bu, katanya. Bu, bangun. Saya bangun. Terus periksa badannya, Bu. Periksa. Terus saya periksa semua badan. Waktu jam 5 di sebelah paha saya ini ada bentolan itu sebesar telapak tangan. Tapi waktu datang jam 8 dokternya diperiksa, itu nggak ada lagi. Jadi saya juga bingung, nggak ada lagi. Oh, kok tubuh ibu ini nggak ada apa-apa ya, kata dokternya. Ibu nggak merasakan ada gatal di mana, kata dia. Saya bilang tidak ada. Saya nggak ada gatal, saya bilang begitu. Diperiksa, akhirnya mereka tuh geleng-geleng kepala. Dokternya, salah satu dokternya bilang begini, Ibu, karena kami bingung dengan penyakit ibu, laboratorium kami seluruh Indonesia mengatakan sudah pasti. Tapi untuk ibu seorang gagal katanya. Jadi kalau ibu benar-benar minum obat itu semalam, ibu sudah bentol-bentol badannya. Tapi sekarang kami periksa enggak ada katanya. Itu sebabnya ibu pulang aja, kata dia. Saya bilang, dokter, kok pulang aja? Katakan saya sembuh, dokter. Yang nggak bisa, kata dia. Karena masih ada pemeriksaan yang belum kami kasih ke ibu, kata dia. Saya bilang, pemeriksaan apa itu? Koloskopi, kata dia. Kalau nanti ibu habis datang bulan, habis men, ibu cepat-cepat datang ke sini. Nanti mau diperiksa ibu. Koloskopi namanya, katanya. Saya bilang, puji Tuhan kalau begitu ada kesempatan saya, dokter. Ibu selalu asal ketemu kami itu selalu bilang puji Tuhan ada kesempatan. Sebenarnya ada apa, Bu? Enggak, pokoknya saya suka cita aja. Saya bilang begitu sama dokternya. Akhirnya saya pulang malam itu, hari Jumat itu. Malamnya ada ibadah di Dewa Ruci. Waktu itu masih ada Dewa Ruci di Taman Anggrek, di apa namanya, di CP itu, Dewa Ruci. Ada ibadah di situ pas hari Jumat. Saya diajak teman, ayo kita ada ibadah kesembuhan di sana. Saya ikutlah pergi ke sana. Benar-benar itu semua saya lihat anak-anak SMA pakai baju SMA, semua yang melayani, pendetanya juga masih muda. Saya lupa itu gereja apa namanya. Akhirnya dia bilang gini, siapa yang sakit, maju ke depan. Saya maju. Akhirnya saya dikelilingi sama aser mereka, dikelilingi saya. Dia bilang gini, siapa yang sakit, coba taruh tanganmu di tempat yang sakit, kata pendeta itu. Saya taruh di dalam perut saya ini. Karena tadinya waktu di biopsi perut saya ini udah nggak bisa kesenggol. Udah sakit luar biasa. Terus saya taruh begitu di perut saya, itu tangan saya. Nanti kalau saya hitung 1, 2, 3, nanti langsung katakan amin ya, katanya. Iya, kata kami. Soalnya banyak yang maju ke depan. Akhirnya pendetanya berdoa begitu. 1, 2, 3, katanya. Langsung waktu dia bilang 3, seperti di perut saya ini ada yang cabut, kayak gemetar gitu. Saya kaget. Kok perut saya ini kayak ada yang narik. Saya tekan-tekan gitu. Udah nggak sakit, padahal tadinya sakit sekali. Jadi begitulah cara Tuhan menolong saya pertama hari Jumat itu. Setelah lewat hari Jumat itu, saya ingat suara yang mengatakan ke saya, waktu itu audible yang saya dapatkan itu, benar-benar suara lelaki. Ketemulah hari Senin pertama, kan Jumat saya didoakan di Dewa Ruci, tibalah hari Senin. Waktu hari Senin itu, saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, ini aku sudah datang kepadamu, ini hari Senin pertama Tuhan. Semenjak ku dengar suaramu Tuhan, ini aku siap menyerah ke dalam tanganmu. Operasilah saya Tuhan. Itulah doa saya pagi itu hari Senin. Akhirnya di hari Senin itu, habis saya berdoa, saya tidur pulas. Kebetulan di rumah nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa.
Saya tidur pulas. Ada kali 3 jam lebih saya tidur itu. Begitu saya tidur pulas itu kira-kira jam 12 lewat, saya bangun. Begitu bangun saya udah lupa kalau saya ini habis berdoa. Enggak ingat lagi. Tetapi waktu hari Selasa, Senin kan saya berdoa. Hari Selasa saya pendarahan sebanyak-banyaknya. Seperti tahu besarnya, besar-besar gitu. Sampai mata saya gelap, saya nggak bisa lihat terang lagi, udah gelap, saya lihat semua. Akhirnya saya bilang anak saya, anak-anak beli dulu ati buat mama goreng, taruh di sini. Biar mama makan nih, kebanyakan nih darah ini keluar. Saya bilang begitu ke anak saya. Akhirnya anak saya sediakan ati itu, ditaruh di samping saya sembari saya makan tiduran. Habis saya udah nggak lihat apa-apa lagi, udah gelap. Waktu habis itu saya banyak makan ati itu, mata saya mulai terang, dikit terang. Hari esoknya lebih terang lagi, akhirnya saya sehat. Langsung saya ingat perkataan dokter, kalau ibu nanti habis datang bulan, habis men, ibu cepat-cepat datang ke sini, ke dokter katanya. Benar, begitu selesai saya habis datang bulan, kira-kira 10 hari itu saya mennya, saya pergi ke dokter. Saya bilang, dokter, ini saya sudah habis datang bulan, 10 hari, saya bilang. Cepat-cepat naik, Bu, cepat naik, kata dia. Soalnya menurut dokter, kalau orang kanker itu, kalau keluar dia darah yang banyak, apalagi 10 hari, berarti itu udah mau selesai. Itu pikiran dokter. Akhirnya saya bilang, dok, kok bilang begitu dok ke saya? Ibu siapa temannya ke sini? Sendiri. Emang ibu bisa? Bisa. Saya bilang, saya nggak ada apa-apa. Akhirnya waktu diperiksa sama dokter, dimasukin alat ke dalam kandungan itu, dia bilang, ibu, minum obat apa ibu? Saya bilang dokternya, saya nggak minum obat, saya hanya berdoa dalam nama Yesus, saya bilang begitu. Akhirnya dipanggil lagi temannya dokter itu, jadi 3 orang itu menyaksikan kandungan saya itu. Dia bilang begini ke saya, ibu, karena kandungan ibu sekarang lebih bersih dari kandungan ibu yang normal. Jadi udah nggak ada kanker ibu katanya. Yang benar dokter, iya. Ibu sudah tidak ada kankernya, sudah hilang kata dia. Langsung saya girang, langsung saya bersorak-sorak, saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang, kau yang menyembuhkan saya. Akhirnya dokternya bilang begini, ibu, kalau begitu kesaksian ibu, beritakan ke orang-orang yang menderita. Supaya mereka benar-benar mencari Tuhan ibu. Jadi kalau Tuhan ibu bisa menyembuhkan, coba imani biar banyak orang yang dengar dan sembuh. Amin. Begitulah yang saya rasakan kesaksian saya ini. Saya pulang dari situ dengan sukacita. Benar-benar apa yang kurasakan ini suatu keajaiban. Bahwa Tuhan itu tidak jauh. Amin. Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu sebabnya kalau ada pasien-pasien yang sakit, ataupun yang sakit kanker, jangan beri waktu untuk menangis, untuk iniin diri, jangan untuk dunia, jangan. Menangis di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman. Itulah tugas yang dikasih kepada kita. Makanya kalau kita mau disembuhkan Tuhan, Tuhan juga lihat. Ini kok ibu ini kok nggak berhenti-berhenti. Siang malam dia berseru-seru. Paling dia lagi tidur aja dia diam. Itulah yang ku dapat dari kesaksian saya nih. Biarlah siapapun yang merasa sakit saat ini menjadi pengalaman, menjadi dorongan supaya kita ini benar-benar mengejar dia. Tuhan pasti menjamah dan menoleh. Sembuhlah semua orang yang sakit. Inilah iman saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Maya Simamora atas kesaksiannya yang luar biasa ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan dengan dahsyat dan ajaib. Ibu, ini berarti udah kalau tahun 1997 berarti 24 tahun yang lalu ya, Bu? Ya,
24 tahun. kejadiannya Ibu. Dan Ibu hari ini sehat ya Bu, nggak ada Dan penyakit ya? mulai itu saya sehat terus Pak. Amin, haleluya. Tidak ada lagi sakit-sakitan. Kalau Tuhan sembuhkan sempurna Pak. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang udah punya anak cucu ya Bu ya? Ya, Udah punya cucu berapa Bu? belum Pak, belum. Oh belum. Ya. Baik. Ibu ada pesan untuk hari ini partisipan yang hadir, mungkin ada kata-kata yang menguatkan dari Ibu untuk menguatkan setiap Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Silakan Ibu. Iya, kalau saya hanya katakan gini, kalau kita sudah kena penyakit kanker, jangan hanya minta Tuhan sembuhkan. Kalau saya katakan saat itu, mati pun saya sudah siap Tuhan. Asal saya masuk surga ya Tuhan, itu doa saya. Saya kira gampang masuk surga itu. Saya minta masuk surga aja Tuhan. Saat ini juga saya mati, saya siap Tuhan. Itulah iman saya saat ini. Saat itu. Jadi Tuhan juga menoleh. Masih banyak pekerjaanmu, masih banyak yang akan kamu layanin. Mungkin itu di hati Tuhan. Sehingga saya disehatkan, disembuhkan sampai hari ini. Begitulah kesaksian saya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Maya untuk kesaksiannya pada sore hari ini. Sangat memberkati dan sangat menguatkan tentunya buat setiap kami yang mendengar dan hadir pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Bu Maya. Sama Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara yang dahsyat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Mari arahkan hati kita, arahkan pikiran, iman Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau dan mampu menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita datang, kita sembah Tuhan saat ini. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala